Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Kasus ijazah Jokowi ini semakin menarik. Bukan karena tiba-tiba ada bukti baru yang luar biasa, tetapi karena sekarang semua jalur hukum seperti dicampur menjadi satu. Dokter Tifa bilang dia hijrah dari urusan ijazah Jokowi. Prof. Mahfud MD mengatakan kalau masalahnya bermula dari tuduhan ijazah palsu, ya buktikan dulu ijazahnya. Lalu Prof. Gayus Lumbun mengatakan penyelesaian melalui PT UN justru sangat tepat. Saya membaca semuanya lalu bertanya, sebentar, sebenarnya kita ini sedang mengadili apa? Ijazah, TIFA, keputusan KPU, keputusan Komisi Informasi, atau prosedur jaksa? Karena kalau semuanya dicampur, publik akhirnya mendapat kesan bahwa siapapun yang menang di salah satu forum otomatis membuktikan seluruh perkara. Padahal tidak begitu cara hukum bekerja. Mari kita pisahkan. Pertama, soal Dokter Tifa yang mengatakan dirinya hijrah. Saya menghormati istilah itu sebagai keputusan personal. Orang boleh berubah pikiran. Orang boleh mengatakan tugasnya sudah selesai. Bahkan boleh menyesali sesuatu yang pernah dilakukannya. Tetapi ada satu masalah dalam hukum acara pidana, tidak ada mekanisme bernama hijrah. Kalau seseorang sudah didakwa melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, perkara itu tidak otomatis selesai karena terdakwanya mengatakan, saya sudah tidak mau lagi membahas ini. Kalau mau mengakui kesalahan, ada jalannya. Kalau mau berdamai, ada restoratif justice dengan persyaratannya. Kalau merasa tidak bersalah, silakan bertahan dan buktikan pembelaannya di persidangan. Itulah hukum. Dalam agama, orang boleh hijrah. Dalam hukum, akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan tetap harus diselesaikan. Dan ini penting karena putusan salah kemarin sering disalahpahami. Majelis Hakim memang mengabulkan eksepsi TIFA dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Tetapi Hakim belum mengatakan TIFA tidak melakukan perbuatan yang didakwakan. Hakim juga belum mengatakan tuduhan mengenai ijazah itu benar. Belum. Sidangnya bahkan belum masuk pembuktian pokok perkara. Jaksa kemudian memperbaiki dakwaannya dan melimpahkan kembali perkara tersebut. Sekarang TIFA mengajukan pra-peradilan. Itu haknya. Saya tidak mau berspekulasi bahwa pra-peradilan ini pasti dilakukan untuk menunggu perkara lain. Tapi efek objektifnya jelas. Kita kembali belum masuk ke pembuktian pokok perkara. Maka pertanyaan saya sederhana. Kalau sejak awal semua orang mengatakan ingin mencari kebenaran, kapan kita mulai membuktikan? Kedua, soal pernyataan Profesor Mahfud MD. Saya hormat pada Prof. Mahfud. Dan saya paham logikanya ketika mengatakan, ini kan ijazah, ayo buktikan dulu dong ijazahnya. Secara intuitif memang terdengar masuk akal. Kalau seseorang dituduh menggunakan ijazah palsu, bukankah ijazahnya harus diperiksa? Iya, tentu. Ijazah itu bisa menjadi alat bukti yang sangat relevan. Tapi secara hukum kita harus hati-hati pada satu hal. Siapa sebenarnya yang sedang diadili? Dalam perkara TIFA, yang duduk sebagai terdakwa bukan ijazah Jokowi. Yang diperiksa adalah dugaan perbuatannya TIFA. Apakah jaksa mampu membuktikan unsur pidana yang didakwakan kepadanya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, apabila pembelaannya adalah saya tidak memfitnah karena apa yang saya katakan benar, maka kebenaran tuduhan itu dapat menjadi bagian dari pembuktian. KUHP memang menyediakan ruang untuk itu. Saya setuju dengan Pak Mahfud bahwa soal kebenaran tuduhan bisa diperiksa. Yang saya tidak setuju apabila kemudian logikanya berubah menjadi Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli. Kalau tidak, maka belum terbukti asli. Nah, ini terbalik. Jokowi adalah pihak yang mengadukan dugaan pencemaran atau fitnah tersebut ya. Beban pembuktian berada pada penuntut umum. Dan apabila terdakwa mengatakan tuduhannya benar, maka silakan pula dasar tuduhan tersebut diuji. Justru itu alasan kita memerlukan persidangan. Bukan debat YouTube, bukan konferensi pers, bukan podcast, persidangan. Ketiga, Prof. Gayus Lumbun mengatakan PT UN adalah jalur yang tepat. Di sini saya agak berbeda. Bukan karena PT UN tidak boleh menyentuh persoalan jasa. Bisa saja. Kalau ada keputusan tata usaha negara yang sah menjadi objek sengketa, lalu keputusannya itu didasarkan pada satu dokumen, hakim tentu dapat memeriksa dokumen tersebut untuk menentukan apakah keputusan administrasinya sah. Tetapi objek petun tetap keputusan administrasi, bukan sebuah pertanyaan abstrak. Yang mulia
tolong putuskan ijazah Jokowi itu palsu atau asli. Contoh paling jelas justru perkara Tun yang baru selesai 30 Juli lalu. Bernomor 126 strip gugatan strip KI 2026 PT UN Jakarta. Apa yang diputus? UGM mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi yang memerintahkan sejumlah dokumen akademik Jokowi dibuka. PT UN menolak keberatan UGM tersebut dan menguatkan putusan Komisi Informasi. Artinya apa? Dokumen itu merupakan informasi yang harus dibuka sesuai putusan tersebut. Selesai. Apakah PT UN mengatakan ijazah Jokowi palsu? Tidak. Apakah PT UN mengatakan ijazah Jokowi asli? Juga tidak. Karena itu memang bukan objek sengketanya. Itu harus dibedakan. Kalau kemudian ada yang ingin menggugat keputusan KPU mengenai pencalonan Jokowi pada tahun 2014 atau 2019, itu persoalan lain lagi. Ada hukum pemilu, ada tenggang waktu, ada kompetensi lembaga. Dan tahapan pemilu itu sudah selesai bertahun-tahun lalu. Jangan karena sekarang ada kontroversi ijazah lalu semua keputusan administrasi masa lalu kembali tanpa batas waktu bisa dibuka. Hukum membutuhkan kepastian. Nah, disinilah menurut saya kita harus berhenti mencampur semuanya. Ada 4 kotak. Kotak pertama, perkara pidana. Yang diperiksa adalah apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan. Kotak kedua, pembuktian kebenaran tuduhan. Ini dapat relevan dalam perkara pencemaran atau fitnah, tetapi diperiksa menurut hukum pembuktian. Kotak ketiga, PT UN atau Komisi Informasi. Yang diperiksa bisa keterbukaan informasi atau keabsahan suatu keputusan administrasi. Kotak keempat, pra-peradilan. Yang diperiksa adalah sah atau tidaknya tindakan atau prosedur tertentu dalam proses pidana. 4 kotak. Jangan dijadikan satu blender. Karena akibatnya lucu. Eksepsi menang dianggap ijazah terbukti palsu. PT UN memerintahkan dokumen dibuka dianggap ijazah terbukti palsu. Pra-peradilan diajukan dianggap perkara pokok gugur. Sebaliknya, kalau suatu prosedur dimenangkan oleh Jokowi, jangan pula otomatis dikatakan seluruh tuduhan telah terbukti bohong. Tidak begitu. Saya justru ingin perkara ini masuk ke pembuktian. Silakan jaksa membawa alat buktinya, silakan Tifa membawa bukti dan ahlinya. Kalau ijazah asli perlu diperlihatkan, perlihatkan di persidangan sesuai kebutuhan pembuktian. Kalau ada pemeriksaan forensik, uji di persidangan. Kalau ada dokumen UGM, hadirkan. Dan kalau terdakwa mengatakan tuduhannya benar, buktikan dasar tuduhan tersebut. Baru hakim menilai. Karena tujuan pengadilan bukan memenangkan narasi. Tujuannya menemukan kebenaran material melalui prosedur yang adil. Kalau Dr. Tifa mau hijrah, silakan. Kalau Profesor Mahfud ingin membuktikan ijazah, saya setuju sepanjang ditempatkan dalam konstruksi pembuktian yang benar. Dan kalau Prof. Gayus ingin PT UN bekerja, silahkan sepanjang memang ada objek administrasi yang menjadi kewenangan PT UN. Tapi jangan lupa satu hal, perkara pidana tetap perkara pidana, PT UN tetap PT UN, pra-peradilan tetap pra-peradilan, dan ijazah bukan terdakwa. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling keras berteriak asli atau palsu. Pertanyaannya, beranikah semua pihak akhirnya masuk ke pembuktian dan menerima apapun hasilnya? Kalau jawabannya iya, sudah waktunya berhenti berputar-putar di pintu pengadilan. Masuk, buktikan dan biarkan hakim memutuskan. Tetap jernih, tetap masuk akal.